Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar, teman-teman atau sahabat budidaya? Semoga kalian selalu sehat, sukses dimanapun kalian berada ya. Salam budidaya, tetap konsumsi ikan Indonesia agar nelayan kita terus maju. Dan jangan lupa buat yang belum follow, silahkan follow, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi tentang seputar budidaya kerapu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah follow dan like video saya sebelumnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ikuti kegiatannya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan telur kerapu bebek dan penebaran larvanya ya teman-teman. Dan ini kondisi telurnya setelah kita lakukan seleksi, penyiponan, lalu kita letakkan ke dalam wadah inkubasi telur dengan kapasitas air sekitar 80 liter air ya teman-teman, dengan kepadatan telur sekitar 200.000 sampai 300.000 butir telur. Dengan kondisi air tetap menyala ya teman-teman, agar menjaga kualitas air dan telur itu sendiri agar tetap baik sampai dia menetas menjadi larva ya teman-teman. Dan inkubasi telur ini akan dilakukan kurang lebih 8 sampai 12 jam sampai dia menetas menjadi larva ya teman-teman. Dan setelah itu kita lakukan persiapan wadah dengan kapasitas air sekitar 8 ton, lalu kita lakukan treatment dengan menggunakan klorin atau kaporit selama 1 kali 24 jam. Lalu kita lakukan setting aerasi agar kondisi oksigen terlarut di dalam bak pemeliharaan larva tetap stabil ya. Kita lakukan setting aerasi agar posisi air tidak terjadi gelombang, jadi airnya tetap tenang ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan lakukan treatment antibiotik ke dalam bak pemeliharaan larva. Hal ini bertujuan untuk menekan bakteri yang mungkin terbawa dari proses inkubasi telur, terutama bakteri Vibrio ya teman-teman. Dan untuk dosis antibiotiknya sendiri kurang lebih 1 gram sampai 2 gram per ton air ya teman-teman. Dan setelah itu langsung saja kita tebar ke dalam bak pemeliharaan larva secara merata ya, seperti ini teman-teman. Dan setelah itu akan kita biarkan beberapa saat agar antibiotik tercampur merata dengan air yang akan kita lakukan penebaran larva kerapu bebek teman-teman. Setelah ini bak akan kita tutup menggunakan plastik kedap udara agar posisi suhu di dalam bak pemeliharaan larva tetap terjaga. Oke, ikuti terus videonya. Bagaimana kelanjutannya, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lakukan penebaran larva kerapu bebek yang sudah menetas. Bentuknya seperti apa, biar nggak penasaran, ikutin terus videonya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, proses persiapan wadah pemeliharaan larva kerapu bebek. Dan kita lanjut, kita sekarang sedang berada di ruang inkubasi telur kerapu bebek. Dan alhamdulillah
telurnya sudah menetas, dan ini penampakan larva kerapu bebeknya. Dan lanjut, kita akan melakukan pemanenan larva kerapu bebek yang nantinya akan kita tebar ke dalam bak pemeliharaan larva yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Prosesnya kita lakukan perlahan ya, supaya posisi larva kerapu bebeknya tidak stres ketika dilakukan pemanenan. Kita akan ambil secukupnya ya yang berada di permukaan air, karena dikhawatirkan jika terlalu padat, terlalu banyak kita ambil larva, cenderung nanti akan jadi masalah di kemudian hari, karena posisinya ketika terlalu padat, jumlah makanan atau pakan alami yang disediakan tidak akan mencukupi karena posisi larva terlalu banyak. Jadi cenderung pertumbuhannya nanti akan tidak merata, jadi ada yang besar, ada yang kecil, jadi cenderung ada yang tertinggal pertumbuhannya. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip atau dilewatkan biar tidak gagal paham. Oke, dan sekarang kita sudah berada di dalam ruangan larva, dan langsung kita tebar ke dalam bak pemeliharaan larva yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya ya teman-teman. Kita lakukan secara perlahan, jangan sampai ada goncangan pada air sehingga membuat si larva itu sendiri stres dan akan mengakibatkan kematian kepada larva yang baru kita tebar. Karena larva yang baru umur 1 hari atau baru menetas biasanya lebih rentan terhadap perubahan lingkungan, jadi harus berhati-hati ya. Kira-kira prosesnya seperti ini ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan memberikan minyak ikan atau minyak cumi ke dalam wadah bak pemeliharaan larva. Hal ini bertujuan agar merangsang nafsu makan larva itu sendiri dan untuk membuat perisai di permukaan air agar posisi larva tetap berada di badan air. Dan setelah ini kita tidak akan memberi perlakuan apapun terhadap larva ini selama kurang lebih 3 hari. Kita hanya memberikan minyak ikan pagi dan sore, karena biasanya larva yang baru menetas dia akan memiliki bekal makanan dari kuning telur selama 2-3 hari ke depan. Jadi kalau kita tidak berikan perlakuan apapun atau tidak memberikan pakan, mereka akan kuat bertahan sampai 3 hari ke depan. Ya, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, silahkan abaikan video ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi seputar budidaya ikan kerapu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih buat yang menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.